Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam berkat beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Ming Rizal, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema pembahasan waris. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Ming Rizal dipersilakan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi hadi nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu hadir juga ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini yang cerah kita bisa dipertemukan lagi dalam rangka sholat subuh berjamaah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita adalah orang-orang terpilih, bapak-bapak, ibu semua, yang pagi hari ini bisa datang ke masjid sholat subuh berjamaah, Masjid An-Nur yang kita cintai. Kenapa itu terpilih? Karena tidak semua orang dapat rezeki seperti itu. Inilah rezeki yang paling besar. Ya katanya itu nikmat iman. Nikmat iman. Kita udah nikmat sehat, banyak orang nikmat sehat, tapi nikmat iman ternyata lebih sedikit lagi jumlahnya. Dan sedikit lagi ternyata yang datang ke masjid luar biasa lebih sedikit lagi, apalagi dilanjutkan dengan kita thalabul ilmi. Makanya adalah sudah syukur yang harus kita syukuri lagi, kita bisa buat seperti itu. Kita tidak hentinya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan pada kita ini, dan mudah-mudahan akan itu berlanjut sampai akhir hidup kita, dan kita termasuk nanti ke dalam golongan husnul khotimah. Baik, kita pagi ini kita akan membahas mengenai belajar sistem waris dari nol. Wah, ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai muslim tentang hukum waris. Ini adalah sesuatu yang agak unik waris itu dibanding dengan yang lainnya. Kita ikuti ini aja Pak, daripada nanti saya takut salah, ikuti ini aja biar ini. Ikuti slide maksud saya biar nggak kemana-mana, biar kita fokus. Jadi tujuan kita membahas waris ini
Judulnya adalah belajar sistem waris Islam dari nol. Artinya apa? Dari kita walaupun kita nggak mengerti hukum waris sebelumnya, walaupun kita ini nggak ngerti ayat-ayat waris dan hadis waris, kita belajar dari sistem yang kita belum memahami. Kalau udah paham itu lebih bagus, jadi kita bisa langsung maju. Ini dari nol, artinya maksudnya kita belum, kalaupun kita belum mengenal gitu, itu adalah the right time, waktu yang tepat waktu kita memulainya. Jadi tujuan daripada pelajaran ini, silabusnya yang pertama adalah kita memahami dulu dasar hukum. Kita akan cari ayat-ayat hukum, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar hukum waris ini. Dan kita lihat keistimewaannya apa hukum waris ini dibanding dengan hukum-hukum yang lainnya. Begitu kita sudah memahami dasar hukumnya, baru kita akan memahami fikih warisnya. Bedanya apa? Kalau dasar hukum itu kan dasar-dasar di mana fikih itu ditarik menjadi suatu aturan syariah. Nah, itu fikih, itu yang nomor 2. Kita akan memahami siapa saja yang berhak menjadi ahli waris itu dan bagaimana menentukan bagiannya. Jadi walaupun sekarang nggak bisa, nanti insya Allah setelah session ini bapak-bapak punya kemauan seperti itu. Terus kemudian nggak hanya sampai itu, udah tahu hak ahli waris dan menentukan bagiannya, mampu menghitung. Kalau nanti ada anak, ada orang tua, ada saudara, pokoknya semua aja yang masuk dalam ahli waris itu nanti bisa menghitung bapak itu dan bisa menghitung simulasi dan praktek. Artinya apa? Kalau si A meninggalkan istri, meninggalkan anak, berapa orang, meninggalkan siapa-siapa, nanti tiap orang-orang yang tinggalkan itu jadi ahli waris, bapak bisa menghitungnya. Itu yang diharapkan dari setelah training ini. Ya mungkin training ya apa, sharing ini. Terus yang keempat, menggunakan aplikasi e-waris. Nah sekarang kan dunianya udah dunia apps ya, dunia aplikasi. Di handphone itu nanti ada namanya e-waris. E-waris, jadi di install aja e-waris itu, nanti bapak bisa menghitungnya. Jadi yang sekarang ini kita memahami konsep dasarnya dulu. Jadi kayak mungkin kalau analogi, nggak bisa anak SD itu kan kita langsung kalkulator suruh menghitung, tidak kan? Tapi kita ajarin dulu dia hitung-hitung, tambah-tambah kali-kali. Begitu udah konsepnya bisa, mungkin sampai level SMA kan, baru universitas itu boleh pakai kalkulator kayak gitu. Tapi udah paham dulu konsepnya. Jadi diharapkan 1, 2, 3, 4 ini bisa kita capai. Tapi mohon maaf, ini dari beberapa kali saya ngasih pelajaran waris ini nggak bisa selesai dalam 1 kali pertemuan. Karena ini pelajarannya adalah ilmu yang muskil katanya. Dalam hadis nanti saya akan sebutkan, ilmu waris itu adalah ilmu setengah dari ilmu. Dalam satu hadis itu, setengah dari ilmu agama. Kenapa? Karena ini cukup rumit. Cukup rumit itu dalam pengertian banyak kaitannya. Jadi ada yang istilahnya tuh si A dapat waris, tapi karena ada si B maka si A tuh nggak jadi dapat. B ada, si A ada maka si C nggak dapat. Jadi banyak dapatnya, tapi ininya apa? Banyak aturannya yang membatasi mana yang membuat ini. Kalau ada A, ada B, maka ini dari setengah jadi 1/4 kayak gitu bagiannya. Jadi cukup rumit, ada matematikanya. Tapi jangan khawatir karena kita ada dibantu oleh aplikasi e-waris. Yang penting konsep dasarnya dulu kita memahami. Kita tidak akan belajar matematika yang ribet-ribet di sini, yang berpikir yang agak rumit. Enggak, kita yang sederhana saja. Yang penting konsep dasarnya bapak-bapak mengetahui, nanti bisa pakai e-waris untuk aplikasinya. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lihat kedudukan ibadah waris itu dalam ibadah lainnya. Kalau kita tanya, ini kalau nggak usah foto, kalau mau presentasinya nanti saya kasih ke Pak Rohadi ya, atau ke persiapan nanti saya kirim. Nggak usah khawatir. Saya nanti kirim dalam bentuk PDF-nya sehingga gampang dibuka, nggak usah pakai aplikasi. Kita lihat sholat, namanya sholat. Sholat itu gimana hukumnya? Kalau ditanya pasti wajib. Kita datang ke sini kok wajib, nggak ada keraguan. Kita wajib melaksanakannya. Kalau tidak dikerjakan dosa besar. Puasa gimana? Baru lewat puasa Ramadan, wajib pasti udah. Kita nggak ragu lagi. Zakat gimana? Wajib. Hukum waris gimana? Lebih wajib lagi. Wajib sekali. Wah, kenapa lebih wajib? Kalau sholat, puasa sama zakat itu perintahnya itu dalam ada Al-Quran. Tapi juknisnya harus subuh itu 2 rakaat, duhur itu 4 rakaat, itu adanya di hadis.
Kalau puasa Ramadan itu sebulan penuh ada, dari pagi sampai ada, tapi hal-hal yang membatalkannya apa aja, apa yang mengurangi pahalanya apa aja, adanya di hadis. Banyak di hadis. Zakat juga sama. Kalau kita zakat perniagaan 2,5%, zakat emas 2,5%, zakat tanaman pertanian itu adanya di hadis. Tapi perintahnya di Al-Quran wajib. Gimana hukum waris? Hukum waris itu detailnya sampai bagian-bagiannya tuh dapat setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam itu adanya di Al-Quran langsung. Siapa aja yang dapat waris itu A, B, C, D, ada di Al-Quran langsung. Nggak di hadis, di Al-Quran langsung. Jadi kalau Bapak menganggap bahwa sekarang ini sholat itu wajib, puasa wajib, zakat wajib, hukum waris wajib lagi, lebih banyak harus kita kerjakan. Sampai di Al-Quran langsung. Bukan di hadis lagi perintahnya itu. Ini satu-satunya perintah namanya itu perintah yang ibadah yang detail itu langsung juknisnya di ada di Al-Quran. Kenapa seperti itu? Artinya ini begitu pentingnya. Begitu penting jangan sampai ada orang-orang itu berantem gara-gara waris itu. Nah, jadi karena udah menjadi wajib seperti ini, tentu ini dia kalau tidak mengerjakannya dosa besar bagi kita. Sama dosa besarnya seperti orang tidak sholat. Sama besar seperti tidak sholat, tidak puasa dan tidak zakat. Ya, jadi ini challenging nih bagi kita nih bapak-bapak yang ibu-ibu, ini kan usianya mungkin nggak beda jauh sama saya ya, yang sudah bekerja sekian puluh tahun gitu ya. Tentu kan kita punya tabungan, punya rumah, punya mobil, punya apa aja, mungkin rumah di sana, rumah di situ, punya kebun di sana, kebun di sini. Kalau kita mati gimana itu coba? Kalau kita tidak mengajarkannya waris kita sejak sekarang, komunikasikan kepada anak kita, pada istri kita, itu bisa jadi ribut mereka itu. Dan kita nggak pernah mengajarkannya, dituntut nanti di akhirat. Apakah sebuah wasiatnya harus diajarkan, dilaksanakan hukum waris untuk harta yang Bapak tinggalkan ini, untuk harta yang kita tinggalkan ini. Kalau nggak pernah mengajarkannya, kita akan ditanya. Makanya perlunya ilmu ini sangat penting, dan agar kita itu harta kita tuh jadi manfaat sama kita, bukan sebaliknya. Jadi ibadah harta itu perlu zakat, infak, sedekah, satu lagi melaksanakan hukum waris ini kita harus kerjakan. Baik, jadi note dalam pikiran kita itu adalah wajib. Jadi kalau seluruh sharing ini dari nanti awal sampai selesai ini banyak yang lupa gitu ya. Yang satu adalah wajibnya itu jangan sampai lupa. Wajib sama dengan wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya sholat, sama seperti kewajibannya. Dan kita perlu laksanakan, komunikasikan sejak sekarang kepada istri kita, anak kita, saudara-saudara kita. Ini penting banget. Saya ambil contoh misalkan begini. Saya ini contoh, ini ilustrasi aja gimana nanti bisa misalkan kalau kita ya, bapak-bapak punya anak hanya satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Jadi ada suami punya satu orang perempuan. Dan kita, saya bapak, punya saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara kandung. Kalau menurut hukum waris Islam, kalau kita punya anak satu orang perempuan, harta kita itu, anak perempuan itu hanya dapat setengah dari harta kita, 50% aja. Terus istri kita, kalau kita meninggal, itu karena punya anak, dia dapat 1/8 dari harta kita. Setengah tambah 1/8 berapa? Dia sampai 100% kan? Jadi 1/8 ditambah ini 4/8, hanya 5/8. Terus yang sisanya 3/8 ke siapa? Jatuh ke saudara bapak. Kalau situ ada perempuan satu orang, 3/8 jatuh ke satu orang perempuan. Kalau saudaranya ada perempuan, ada laki-laki, laki-laki dapat 2 kali bagian dibanding perempuannya. Bisa nggak kita tega nggak kalau kita meninggal? Anak kita sama istri kita, ternyata harta kita itu, rumah misalnya kita ada 3. Ada 3 rumah. A, B, C, D. Istri dapat yang mungkin pas harganya, anggap gitu. Ini yang setengah harga. Kalau di total itu setengahnya ada satu rumah ini, anak dapat. Yang kedua ini 1/8 nih, istri dapat. Yang ketiga nilai 3/8. Tega nggak istri kita, amat kita kasih ke saudaranya bapak, ke kakaknya atau ke adiknya? Begitu hukum waris itu. Kita sejak sekarang edukasi kepada bapak, istri-istri kita, istri kita, salah maaf, kepada ke anak kita. Karena dalam surga itu istrinya istri-istri dalam surga itu, nggak ada kata singular single.
Berarti azwajnya itu banyak. Bukan jauzan, tapi azwaj. Maaf itu melenceng, mohon maaf melenceng. Jadi kita harus sejak sekarang mengkomunikasikan. Gimana kita bisa mengkomunikasikan kalau kita nggak mengerti? Makanya pelajarannya sangat penting untuk kita kerjakan. Sama pentingnya dengan belajar mengenai sholat 5 waktu. Belajar pentingnya mengenai fikih puasa, zakat dan seterusnya. Baik, itu urgensinya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat dulu gimana ayat atau ayat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran langsung. Jadi fase pertama itu waris itu hanya berupa wasiat. Nggak ada hukum waris itu. Gimana mengenai fase 1 itu? Jadi kalau saat itu siapa yang berhak menerima dan berapa besarnya itu tidak ditentukan oleh Al-Quran, tapi ditentukan oleh bersangkutan. Jadi kalau si A, si B, si C itu ya bisa aja saya ngasih si A berapa anak saya yang pertama nih karena dia rajin ibadah dan tekun, banyak membantu orang tua, kasih 80%, nggak ada masalah. Berikutnya anak yang kedua, ini sih dia udah kaya raya juga kok, kasih 20% aja, dia bahagia juga. Tergantung kita. Itu fase pertama, itu ada di surat Al-Baqarah 180, 240 dan Al-Maidah 106 untuk istri. Nanti kita bahas lebih detail. Kemudian fase 2, nah inilah baru ditentukan siapa penerimanya dan siapa bagiannya. Itu tercantum eksplisit di surat An-Nisa 11, An-Nisa 12 dan An-Nisa 176. Hanya 3 ayat itu aja. Yang lainnya tidak sedetail ini. Hanya ini aja, 3 ayat itu aja. Jadi kalau 2 lagi, jadi yang kedua kalau lupa dari pelajaran ini, ingat aja angka An-Nisa 11, An-Nisa 12, An-Nisa 176. Jadi nanti bisa baca lagi. Nanti kita akan secara detail. Oke, terus ada lagi istilah dalam ilmu ulumul Quran namanya ada nasih dan mansukh. Nasih itu artinya menutup. Masukh itu dihapus. Jadi ayat-ayat waris di fase pertama itu dimansukh, dihapus. Dihapus artinya apa? Sebagai hukum dia tidak berlaku lagi karena udah ada berlaku hukum yang lebih terakhir. Di surat An-Nisa 11, 12, 17, 176. Terus gimana ayat-ayat itu kan masih ada dalam Al-Quran? Iya masih ada. Dan ayat itu masih ada tapi tetap berlaku untuk yang sifatnya wasiat jadinya. Karena isinya wasiat. Tidak bertentangan. Karena yang satu tidak menyatakan berapa bagian-bagiannya siapanya. Hanya menyatakan wajib berwasiat kalau kita itu punya harta. Kalau kita mau meninggal. Jadi sekarang masih dipakai untuk sebagai dasar hukum wasiat. Dalam menentukan wasiat ada batas maksimum 1/3 daripada ini daripada harta kita. Mungkin diingat juga kalau wasiat itu maksimum 1/3, yang lebih dari 1/3. Dan yang kedua wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris. Jadi kalau kita udah bahas nanti ahli waris itu ada istri, ada anak. Terus kita ngasih wasiat kepada orang-orang, ini harta kita untuk anak kita yang paling besar nih 50%, nggak bisa. Kita nggak bisa, maksudnya hanya boleh 1/3, nggak boleh menzolimi ini. Kenapa alasannya nanti kita akan bahas. Baik, mudah-mudahan kita jelas dari ini. Oke, nah, biar kita bisa menghargai sistem waris ini, sekarang kita melihat sistem waris ada di zaman tersebut, di zaman jahiliyah. Kalau zaman ini kan orang waris banyak yang komplain juga sih sebenarnya ya. Nah sekarang di zaman itu harusnya ada sesuatu yang terobosan sebenarnya di zamannya itu. Kenapa terobosan? Karena saat itu anak perempuan itu dan anak-anak umumnya nggak dapat waris. Jadi bapaknya boleh kaya raya, begitu udah meninggal, mati nggak dapat waris anak-anaknya itu, jadi bisa jatuh miskin. Kok bisa begitu? Iya, karena waris itu hanya dikasih ke orang laki-laki dewasa yang udah besar. Untuk apa? Karena di zaman itu kan di Arab Saudi di kota Mekah itu sama Madinah. Jadi yang namanya keikatan suku itu sangat kuat. Dan dia pingin paling maju dan mereka kan masalahnya saling berperang antar ini kabilah gitu kan. Ada konflik perang. Nah, harta itu dipakai untuk membiayai konflik itu. Membiayai angkatan bersenjata lah kayak gitu. Dipakai untuk itu sehingga biar kabilahnya selalu termaju di bidang kabilah-kabilah yang lain. Jadi tidak memberikan sedikit memberikan kesempatan
turun kepada anak-anaknya atau yang masih kecil. Yang utama adalah kepentingan kelompok. Nah, Islam datang memperbaiki hal itu. Harusnya jatuh pada orang terdekat dong, pada kerabat dekat, anak, istri, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas lebih detail dulu, fase 1. Ayat-ayat waris dalam Al-Quran. Itu yang saya bahas. Yang pertama itu Al-Baqarah 180, ini yang pertama kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Nah, ini kan seperti puasa ya. Kutiba alaikum, sama seperti puasa depannya. Iza hadara ahadakumul maut, ketika datang kepada salah seorang daripada kalian al maut, meninggal, mau mati maksudnya. In taraka khairon, jika orang yang mau meninggal tadi itu taraka khairon, meninggalkan punya harta maksudnya gitu. Al wasiat, maka berwasiatlah lil walidaini, kepada anak-anaknya, wal akrobin, dan kepada orang dekatnya, maksudnya kepada orang tuanya, istrinya, dan saudara-saudaranya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Hakon alal muttaqin, inilah ketetapan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini hanya suruh berwasiat aja, itu yang pertama. Jadi seperti saya jelaskan tadi. Jadi kepada siapa terserah, mau siapa aja, mau kepada anak, kepada istri, kepada saudara atau saudara jauh, anak tiri misalkan, atau tetangga dan sebagainya, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Itu yang pertama, seperti itu, boleh berwasiat. Dan ini hakon alal muttaqin. Berjalan dengan waktu, kemudian yang masih fase pertama di surat Al-Baqarah 240. Ini khusus untuk istri-istrinya. Langsung aja di ini walazina, dan orang-orang yang yutawaffauna minkum, orang-orang yang akan wafat maksudnya di antara kalian. Wa yazunal azwaja, dan meninggalkan ini azwaj, mungkin zaman dulu kan istri-istri maksudnya banyak maksudnya itu. Wasiatan, maka berwasiatlah li azwajihim, untuk istri-istri kalian itu. Mataan ila haulin, kenikmatan, macam hartanya itu berwasiat sehingga untuk harta itu cukup untuk 1 tahun, ila haulin ghaira ikhraj, dan tidak mengusirnya. Jadi kalau dulu itu di ayat yang ini dikatakan kalau mau wafat itu dan punya istri 1 atau lebih, maka diwasiatkan hartanya itu dikasih ke istri-istrinya itu. Jangan sampai mereka itu kesusahan, minimal untuk setahun hidup, dan nggak boleh diusir keluar dari rumahnya. Itu yang kedua, dasar hukumnya. Oke, kita lanjut. Ini saya potong ayatnya gini, itu yang berhubungan dengan wasiatnya. Karena yang lainnya yang mengatakan hukumannya kalau tidak makan hal itu adalah dosa. Saya lanjut. Satu lagi di Al-Maidah 106. Jadi kalau kita lihat wasiat itu, kalau dicari yang pertama ya ini, hanya 3 ayat yang tadi itu, Al-Maidah 106. Al-wasiyatu isnani zawa adlim minkum. Jadi gini kalau ini harusnya dari sini bacanya ini Iza hadarul ahadakumul maut, jika kalian itu mati, hina saat itu al-wasiyat berwasiat. Isnani zawa adil minkum. Jadi ini konteksnya dalam kita sedang berperjalanan, berkhalifah, melakukan safar gitu, dan bawa harta untuk, karena di zaman dulu tuh orang bersafar itu maksudnya untuk salah satunya untuk ekspor impor jualan gitu, datang berangkat ke Syam atau ke Yaman tuh bawa barang, kan misalkan bawa barangnya banyak terus meninggal di tengah jalan, hendaknya berwasiat isnani kepada 2 orang zawi adli minkum, dari golongan kalian yang adil. Au akhara in min ghairi minkum, tapi bisa jadi sengaja tuh nggak ada orang kelompok kita, maka nggak apa-apa orang lain juga asal mereka adil gitu. Jika kalian tuh meninggalkan harta. Kalau ini jadi untuk orang perjalanan. Jadi orang perjalanan pun diwasiatkan. Jika yang pertama itu isinya wasiat aja isinya. Kita diwajib mewasiatkan harta kita kalau kita mau meninggal. Kalaupun tidak ada saudara-saudara kita, wasiat kita cari orang lain untuk menyaksikannya. Kira-kira itu pesan moralnya. Lanjut ya. Kita lewat. Oke. Nah,
Fase pertama itu istilah wasiat aja. Nah, berikutnya turunlah ayat An-Nisa 11. Nah, saat inilah wasiat itu sebagai hukum waris nggak berlaku lagi. Berlaku ini hukum An-Nisa 11 ini. Dan ini berlaku sampai sekarang. Baik, kita baca An-Nisa 11 ini. Ini adalah ahli waris untuk anak, ibu dan ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayatnya itu. Yusikumullah. Allah telah mewasiatkan. Sekarang kita ini pause dulu sampai sini biar kita tahu apa konteksnya. Kalau kita jadi orang tua atau kita jadi anak yang ada ayah kita, dia berwasiat kepada kita, nak, tolong itu Masjid An-Nur ini nanti dari uang pensiun Bapak kasih 50% ke An-Nur. Misalkan gitu. Sebagai kita anak gimana rasanya? Akan kita kerjakan nggak wasiat itu? Kita kerjakan. Jadi kita kerjakan dan kita merasa wajib untuk mengerjakan itu wasiat dari Bapak. Jadi kalau kepada ketua nanti dibilang, Pak Ketua, ini ada wasiat dari Bapak, 50% pensiun Bapak ini untuk An-Nur, saya laksanakan wasiat ini. Ya tuh selama pensiunnya ada pasti anak itu akan melaksanakannya. Merasa wajib untuk melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan kita akan merasa bersalah kan? Sebagai anak kok nggak berbakti sama orang tuanya. Gimana kalau yang berwasiat Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih wajib mana? Lebih wajib lagi ini dikerjakan. Wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala dibanding daripada bapak kita. Kita cinta sama bapak kita, tapi lebih cinta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Jadi ini wajibnya di situ. Jadi yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan fi auladikum kepada anak kalian. Isinya apa yang pertama sini dibilang nih. Lizzakari mislu hazin unsayain. Nah, pertama itu. Untuk lizzakari untuk laki-laki itu warisannya itu mislu hazil unsayain. Sama dengan bagian dua orang perempuan. Pertama itu statementnya. Nanti saya udah samarikan, jadi nggak kalau lupa nggak apa-apa, nanti ada summary-nya. Jadi untuk laki-laki itu mislu besar bagiannya itu sama dua orang perempuan. Satu orang laki-laki bagiannya sama dengan dua orang perempuan. Jadi kalau laki-laki itu dapat dua bagian atau dapat warisan 200 juta, berarti yang perempuan itu 1 juta kayak gitu. Jadi dua orang perempuan sama dengan satu laki-laki. Yang kedua, fa in kunna, yang lanjutkan sini. Kalau ada Al-Qur'an boleh dibuka Al-Qur'annya. Nah, fa in kunna nisaan fawqasnataini. Dan jika ada perempuan, anaknya itu perempuan, fawqasnataini lebih dari dua. Jadi kalau anaknya itu hanya perempuan aja tapi lebih dari dua, falahunna, maka bagi mereka itu sulusa matarok. Sulusa itu artinya 2/3 dari harta yang tinggalkan. Jadi kasus kedua adalah kalau hanya kita punya anak perempuan saja lebih dari 2 orang, maka warisan itu 2/3 ditentukan untuk mereka semua, itu nanti dibagi rata. Itu kasus kedua. Berikutnya, wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Dan jika yang ditinggalkan itu anak perempuannya wahidatan, hanya 1 orang, falaha, maka baginya perempuannya anak kita itu anisfu, setengah bagian. Jadi kalau anak perempuannya 2 orang, 2/3 bagi rata. Kalau hanya 1 orang perempuan dapat setengah warisan dari harta kita. Jadi udah 3. Lanjutkan di sini. Saya baca pelan-pelan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus ma taroka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya, ini li abawaihi ini likulli wahidin, dan tiap-tiap seseorangnya minhuma dari keduanya itu, untuk orang, jadi ibu bapak maksudnya ya, as-sudus 1/6 mimma taroka in kana lahu walad, jika mempunyai anak.
Jadi yang tadi bicara mengenai anak, sekarang untuk orang tua. Jadi bapak, ibu itu dapat 1/6 bagian pada harta kita jika nggak mempunyai anak. Maaf, ingkanal walad, jika mempunyai anak. Jadi kalau lupa nggak apa-apa, nanti saya udah samarikan, nggak apa-apa. Nggak usah diingat, nggak apa-apa. Yang penting tahu logikanya gitu, bahwa ada bagian untuk anak-anak, ada bagian untuk ibu bapak. Kita lanjutkan lagi. Fa'il lam yakun lahu walad. Dan jika lam yakun lahu, dan kalian itu tidak mempunyai walad, tidak mempunyai anak, wa warisuhu, maka warisannya abawahu fali ummihi sudus, bagi kedua orang tuanya, maka bagi ibunya adalah as-sulus, 1/3. Jadi kalau nggak punya anak, bapak ibu itu dapat 1/3, ibunya dapat 1/3. Bapaknya berapa? Dapatnya bapak sisanya di 1/3 itu. Ya tergantung nyarinya berapa. Pokoknya sisanya 1/3 untuk ibu dan sisanya untuk bapak, kayak gitu. Lanjut. Fa in kana lahu ikhwatun faliumhi sudus. Nah, kalau yang meninggal itu ternyata fa in kana punya ikhwah, punya saudara-saudara, saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi ummi itu tadi, ibu tadi itu hanya dapat as-sudus 1/6. Yang usah di logikanya, usah dikira. Jadi angkanya ada angka setengah, angka ajaibnya angka setengah, ada angka 2/3, ada angka 1/3, ada angka 1/6. Hanya 4 angka aja. 1/3, setengah, 2/3, sama setengah. Setengah, 1/3, 2/3 sama 1/6, ada 4. Ini An-Nisa 11. Kita itu lihat ujungnya. Abauhum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi maksud ini, bapak kalian itu, wa abna kalian itu, orang tua kalian, atau abnaukum atau anak kalian itu, la tadruna, kalian tidak mengetahui ayyuhum, siapa yang lebih dekat, yang lebih berjasa kepada kalian. Jadi maksudnya gini, jadi kalau waris itu kan bisa jadi ribut kan. Kalau kita kata Allah ini, kalau Allah nggak bikin seperti ini, kalian nanti akan ngitung sendiri-sendiri. Ada keluarga bilang, saya tuh misalkan yang al-waris itu meninggal gitu ya, bisa laki atau perempuan apa jenazahnya itu. Kemudian anaknya atau bapaknya bisa klaim. Kata bapaknya, saya yang dulu mengurus sama ibu, kata anaknya yang ngurus dari kecil. Saya dong bagian terbesar. Bagian anaknya bisa jadi ribut gitu kan. Saya dulu yang bapak waktu sakit saya ngurus, ibu bisa kan nggak ngurus. Saya bagian terbesar. Kayak gitu, nggak usah ribut kalian itu. Kalian lebih nggak tahu sebenarnya siapa yang lebih bermanfaat. Aku yang lebih tahu, kata Allah seperti itu tuh. Yang lebih bermanfaat bagi si mayit itu. Makanya Allah tetapkan seperti ini, nah, kayak gitu. Jadi dengan ini kehadiran Allah ditetapkan. Jadi gini apa? Kalau kita sebagai orang Muslim itu, kita kan dengan ajaran Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Kalau kita kembali ke tauhid kita, maaf kita balik lagi ke segini. Tauhid kita waktu bilang la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bilang apa kita? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya, maksudnya tidak ada yang berdominasi kita, tidak ada yang lebih penting kecuali pada Allah. Jadi kita mengakui tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih kita cintai, tidak ada yang lebih mendominasi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu ada 3 hal. Pertama, diucapkan dengan lisan kita, diyakini dengan hati, dan dilaksanakan dengan amal kita. Jadi kita mendahulukan apa? Oke, bilang la ilaha illallah itu, kita melaksanakan ajaran Allah, kita dahulukan. Wa anna muhammadar rasulullah, kita yakin Rasulullah itu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang Allah kasih peraturan-peraturan pada Nabi Muhammad itu akan kita kerjakan dengan sami'na wa ata'na. Mau seperti itu. Sami'na wa ata'na. Nah, di situ landasannya bahwa kita tuh kenapa kita melaksanakan waris, karena Allah dan Rasul memerintahkan seperti itu. Jadi nggak ada lagi diskusi yang lain-lain. Karena nanti kita nggak tahu satu keluarga ini bapaknya merasa lebih berjasa, satu keluarga yang lain anaknya berjasa, terjadilah ribut, berantem. Itu banyak kasusnya sekarang ini. Nah, Allah tutup di situ bagi orang Muslim itu, Allah selamatkan. Jangan ribut lagi dia soal waris itu. Laksanakan seperti itu karena kalian tidak tahu mana yang lebih berjasa gitu maksudnya. Bapaknya, ibunya atau anaknya.
Innallaha kana aliman hakima. Allah bilang sendiri, Allah itu yang maha alim, maha mengetahui, hakiman, maha adil, maha bijaksana. Siapa yang lebih biasa dibanding Allah? Tidak ada, Allah sendiri. Siapa yang lebih mengetahui? Allah sendiri. Harusnya bagi kita seorang muslim kali maaf teman-teman kita. Apalagi kita yang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah di sini, dan tiap habis subuh itu kita belajar ilmu-ilmu Islam sekarang ini waris. Cukuplah bagi kita untuk mengatakan in sami'na wa atona terhadap ajaran Rasulullah SAW, terhadap hukum waris kita. Jadi action plan-nya taruh dalam saku. Kita mulai sekarang, begitu kita selesai nanti semua session, kita komunikasikan kepada istri kita, kepada anak kita, bagian pada sami'na wa atona, melaksanakan hukum Islam. Kita lanjutkan. Jadi An-Nisa 11. Angka yang kita ingat seperdua, sepertiga, seperenam, sama 2/3, hanya 4 bagian. Detailnya nanti nggak masalah. Jadi ini adalah untuk anak, ibu, anak dan ibu ayah, ibu dan ayah maksudnya. Jadi anak, jadi itu yang pertama, anak dan orang tua terdekat, jadi ayah ibu. Sekarang An-Nisa 12. Ini nggak usah kita bahas lagi. Ini nggak usah kita bahas lagi penerjemahannya. Nah ini saya janji mau simpulkan ya. Jadi pertama di ayat 11 itu dibilang laki-laki itu udah bagian pada perempuan. Ini yang challenging zaman sekarang. Kok nggak adil kok, laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu pertama, kalau orang itu jangan lihat dulu alasannya, tapi samina wa atona dulu. Yang kedua baru lihat hikmahnya. Apa hikmahnya? Salah satunya adalah kalau kita laki-laki itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab menghidupi siapa? Istri kita, anak kita. Misalkan kalau perempuan dapat harta warisan, begitu dia dapat harta warisan itu untuk siapa harta harta perempuan? Untuk dia sendiri. Kalau dia punya suami, nggak dikasih ke suami, untuk dia sendiri. Kalau dia punya anak, untuk dia sendiri juga. Suami sama anak itu bedanya tanggung jawab bapaknya. Tapi kan nggak mungkin, berarti ibunya naktir juga kan. Tapi kalau sama ibu itu dipakai untuk jalan-jalan ke Eropa misalkan, untuk haji, untuk umrah berulang-ulang, mau beli perhiasan, beli mobil, nggak masalah. Itu bagian dia. Kalau bapak-bapak begitu dapat waris itu, dia punya anak, punya istri, harta itu wajib membiayai istrinya, wajib membiayai ke anak-anaknya. Di ujungnya aja ke perempuan juga. Jadi ke istri dulu, ke anak-anak juga, bisa anak perempuan. Jadi lo beauty-nya apa hukum Islam itu? Membuat orang itu bikin sejahtera semua gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah dari ayat yang tadi itu, anak perempuan itu jika lebih dari seorang, maka bagiannya ada 2/3. Jadi maksudnya kalau anak perempuan aja, jadi kita punya anak perempuan semua, nggak ada laki-laki, maka mereka itu dapat 2/3, nanti dibagi rata. Itu yang kedua. Yang berikutnya lagi, gimana kalau anak perempuannya hanya 1 orang, anak tunggal, maka anak itu dapat setengahnya dari harta kita. Terus yang berikutnya lagi, untuk ibu berapa jika ibu, jadi ibu bapak kita itu, dia kalau kita mempunyai anak, maka ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6 masing-masing. Gimana kalau kita nggak punya anak, almarhumnya tidak punya anak, maka ibu dapat 1/3, dapat 1/3. Gimana untuk bapak? Bapak dapat asobah. Gimana kalau almarhum itu mempunyai saudara, maka ibu dapat 1/6 yang tadi dibilang. Jadi ini summary-nya mengenai hukum waris itu. Nah, nanti dari ayat ini nanti para ulama fikih itu membuat hukumnya, membuat aturannya. Kita lanjut. Ayat 12. Nah, ayat 12 itu untuk suami istri dan kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu adalah kalau ada orang mayit meninggal, nggak meninggalkan ahli waris, keluarga langsung, nggak punya anak, nggak punya bapak ibu. Jadi kemana warisnya? Kepada saudaranya. Itu namanya kalalah. Oke, kita baca lagi pelan-pelan ya. An-Nisa 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai jam berapa sekarang ya? Suruh gitu ya. Jam 6 ya. 6.01. Jadi 6.01 kita berhenti ya? Atau sebelumnya?
6:01 kita berhenti ya. Nanti ada tanya jawab sebentar ya. Oke. Jadi seperti saya tidak ini mah, jadi kalaupun tidak selesai satu pertemuan, mungkin kalau ada waktu yang lain kita bisa lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum, dan bagi kalian nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Nah ini. Walakum, dan bagi kalian nisfu. Kita udah kata nisfu tadi apa? Setengah. Nisfu tarokal azwajukum. Apa-apa yang ditinggalkan oleh, maksudnya harta ditinggalkan oleh azwajukum, lah istri-istri kalian. Mohon maaf ya, saya ini apa adanya, saya ini jamak masalahnya, azwajukum. Jatinya, jadi kalau istri kita meninggal, maka para suami itu dapat bagian. Dapatnya berapa? Nisfu, setengah, illam yakullahunna walad, jika perempuan itu tidak mempunyai anak. Jadi kalau suami istri terus kemudian nggak punya anak, istrinya meninggal, maka bapak-bapak suami ini dapat setengah daripada harta istrinya. Oke, lanjut ya. Fa in kana lahunna walad, dan jika dia itu perempuan itu mempunyai walad, mempunyai anak, falakum, maka bagi mereka arrubu'u mimma tarokna, seperempat dari yang tinggalkan. Jadi kita kalau suami istri kita, terus istri meninggal, misal punya anak, maka hanya dapat seperempat laki suami itu. Kalau nggak punya anak, maka dapat setengah dari harta istri itu. Oke. Lanjut. Mimba di setelah wasiyatin yusina biha. Di setelah ditunaikan dulu wasiatnya. Jadi kalau ada yang meninggal, wasiat itu ditunaikan dulu, tapi maksimum 1/3, dan nggak boleh kepada ahli warisnya. Audain, dan dibayarkan hutang-hutangnya. Jadi wasiat itu harus bersih, hutang-hutangnya dibayarkan dulu, dan kemudian wasiatnya dilaksanakan dulu. Tambah satu lagi biaya pemulasaran mayat tersebut, baru sisa itu boleh itu yang dieksekusi untuk sebagai waris. Lanjut. Walahunna, nah tadi kan bagi bapak-bapak, sekarang walahunna, ini perempuan. Walahunna, dan bagi mereka perempuan, arrubu'u, seperempat, mimma taroktum, dari apa-apa yang taroktum kalian tinggalkan, inlam yakun lakum walad, jika tidak punya anak. Jadi mimma taroktum di sini pelakunya laki-laki nih. Jadi maksudnya gini, kalau sekarang yang meninggal laki-laki, suami. Kalau suami yang meninggal, maka bagiannya adalah seperempat. Jadi istrinya dapat seperempat kalau dia nggak punya anak. Nah, jadi kalau ada suami istri, terus suaminya meninggal, maka istrinya itu dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Nah, fa in kana lakum walad, dan jika kalian itu mempunyai anak, falahunna as-sumunu mimma taroktum. Kalau punya anak, maka perempuan itu istri itu dapat 1/8. Oke, jadi kita review dulu biar kita refresh. Kalau suami istri, sekarang misalkan istrinya meninggal, dan istrinya punya harta, suami itu dapat setengah kalau nggak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/4. Nah sekarang gimana kalau sekarang yang suaminya meninggal? Kalau dia suami meninggal, terus dia nggak punya anak, maka istri itu dapat 1/4. Kalau punya anak dapat 1/8. Jadi 1/2 ya. Oke. Kita lanjut. Nggak usah diingat-ingat, yang penting tahu aja. Yang penting tahu aja, nanti saya sampaikan lagi. Nggak usah dicatat juga, nggak apa-apa. Nanti saya akan bagikan slide-nya. Dan bisa juga dibaca di ukuran, karena ini di ukuran sendiri yang bilang seperti itu. Lanjut. Mimba di wasiyatin, nah sama juga, setelah wasiatnya itu tusunabiha, dibayarkan wasiatnya itu. Audain, dan hutangnya dibayarkan juga. Tambah satu lagi, biaya pemulasarannya sudah dibayarkan. Lanjut. Wa in kana rojulun yurosu kalalatan. Nah sini nih, di sini. Wa in kana rojulun
yurosu kalalatan. Jika ada orang meninggal itu laki-laki, yurosu kalalatan, dia menjadi kalalah, dia nggak punya ahli waris, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya anak diwariskan. Awim ro'atun, atau dia itu perempuan, jadi mau yang meninggal laki atau perempuan, walahu, maka baginya ahun. Ahun itu siapa? Saudara laki-laki dari yang mayat itu. Au ukhtun, saudara perempuan dari mayat itu. Falikulu wahidin min humas sudus, dan tiap-tiap mereka itu dapat as-sudus. As-sudus berapa tadi? 1/6. Jadi kalau nggak punya, nah gitulah. Kalau nggak punya anak, nggak punya bapak udah meninggal, anak udah nggak punya anak juga, harta itu jatuh kepada saudara masing-masing 1/6. Bukan semuanya loh, 1/6. Karena ada lagi nanti saudara ayah, saudara seibu dan seterusnya. Fa in kanu aksara min zalika, dan jika lebih banyak, jadi kalau saudaranya itu nggak hanya itu, kalau misalnya satu-satu kan, satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Kalau lebih banyak dari itu, fahum syuraka'u fi sulus. Kalau banyak lebih dari 2 orang, 3 orang, maka bagiannya 1/3. Seperti harta mayit itu dibagi bersama ke saudara-saudara itu. Mimba diwasiatin, sama juga mimba diwasiatin, setelah wasiatnya itu yusobiha ditunaikan, audain, dan dainnya itu hutangnya dibayarkan, ghairu mudor, dan tidak membebani, tidak melampaui batas, tidak menyusahkan. Nah di ujungnya tadi di sini nih, wasiyatan minallah. Tadi kalau untuk anak sama istri wasiatnya di depan. Ini dibilang untuk kalalah itu wasiatan minallah. Ini adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Diulang lagi, wallahu alimun halim. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibnya itu iya wajib ini. Oke, kita lanjutkan. Kita samarikan, ini terjemahannya udah dibaca tadi, nggak usah. Oke, jadi kalau ayat An-Nisa 12 itu untuk suami istri. Jadi kalau suami istri punya anak, dan misalkan istrinya yang meninggal, maka suami itu dapat setengah kalau tidak ada anak. Kalau punya anak, maka suami itu dapat 1/4. Kalau penerima warisnya yang suami yang meninggal, yang penerima waris berarti istri kan, istrinya dapat 1/4, anak 1/8. Nah ini bayangkan kalau kenyataannya gitu ya. Kalau misalkan kita suami istri, misalkan suami meninggal dapat istri kan, terus nggak punya anak gitu ya, dalam pikiran apa coba? Harta itu jatuh kepada istri semua kan? Logika gitu. Nggak begitu dalam aturan Islam, itu harus dilihat. Jadi walaupun sederhana, tapi kita harus betul-betul perhatikan jangan sampai kita salah mengambil waris. Karena kalau itu diambil, kita makan, itu jadi harta haram bagi bersangkutan. Istri meninggal, kita suami dapat. Pikirkan harta istri semua untuk dia kan? Enggak, kalau nggak punya anak dapat setengah aja. Setengahnya dapat untuk saudara-saudaranya, saudara istri kita, sama orang tuanya, orang tua istri kita. Kalau kita ambil juga karena kita lebih galak gitu ya, mereka nggak berani dekat-dekat, haram jatuhnya. Harta haram itu apa? Itu nggak ada manfaatnya. Di dunia nggak bakal memberi keberkahan. Nanti di akhirat itu dibakar api neraka. Dan nanti lama-lama nggak bisa datang lagi ke masjid ini karena jauh dari daya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah gimana kalau kalalah. Jadi kalau dia itu punya seorang saudara seibu ini ya, karena di ayat berikutnya adalah saudara sebapak. Ini adanya di hadis ya, ada kesemuan seibu itu, ada dari Ibnu Mas'ud. Jadi kalau saudara-saudara ada hanya satu orang saudara seibu, saudara laki-laki, jadi kasusnya orang meninggal nggak punya anak, ayah ibunya udah meninggal juga, hartanya itu dan punya saudara satu orang laki-laki, satu orang saudara perempuan, maka masing-masing dapat 1/6. Gimana kalau dia lebih dari satu orang saudaranya itu? Pokoknya mau lebih dari 2 lah, ada 3, 4 dan seterusnya, maka dibagi 1/3, dibagi bersama. Nah itu 11, 12.
Yang terakhir mengenai waris itu adalah An-Nisa 176. Langsung loncat. Ini kalalah juga. Kalau tadi kalalah untuk bagian saudara seibu. Kalau yang ayat 176 ini kalalah bagian untuk saudara seayah. Saudara seayah. Saudara seayah lah pokoknya gitu ya. Jadi ayahnya sama. Nah, dibilang ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka. Mereka minta fatwa kepada engkau. Engkau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillah, katakanlah Allah itu yuftikum, menfatwakan pada kalian fil kalalahan. Jadi panjangnya Allah memfatwakan. Stop dulu sampai ini. Apa makna fatwa itu? Majelis ulama menfatwakan bahwa makanan, minuman yang produksi Israel itu adalah haram. Sekarang begitu kan? Karena melakukan genosida di Palestina. Apa yang kita kerjakan? Nggak lagi kita membeli produk-produk dari Israel karena dipakai untuk membiayai perang, menghabisi saudara-saudara kita di Palestina. Kita nggak beli lagi Pepsodent, yang Unilever produk nggak lah, PNG udah nggak lagi, dan banyak hal lagi. Sama seperti ini, Allah fatwakan. Kalau kita dengan fatwanya MUI aja kita kerjakan, bagaimana fatwa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti kita kerjakan lebih wajib lagi. Jadi wajib kayak gitu. Jadi makanya ayat waris ini adalah ayat yang harus kita perhatikan. Kita wajib kita kerjakan. Saya akan sebut dikit karena hadisnya belumnya. Ini meruun halaka, jika ada seseorang itu halaka, meninggal, celaka, wafat. Laisa lahu waladun, dan dia tidak punyai anak. Walahu ukhtun, dan juga dia itu bisa jadi mempunyai dia bisa jadi itu seorang perempuan, punya saudara. Dan baginya dia punya saudara, maksudnya itu. Falaha nisfu ma tarok, maka bagiannya adalah setengah dari yang tinggalkan. Nah, ini untuk saudara saya. Kalau saudara seibu tadi dapat 1/6 kan? Untuk saudara saya dapatnya ukhtun, dapatnya apa? Nisfu, dapat setengahnya dari harta yang tinggalkan ini. Wa huwa yariswa illam yakul lahu walad. Wa huwa, dan dia dapat warisan itu illam yakul, itu jika tidak mempunyai anak. Dia dapat setengah. Jadi yang meninggal itu enggak punya anak, maka warisannya setengahnya adalah untuk saudara seayah tadi. Fa in kanata isnata, ini jika saudaranya itu nisnata ini ada 2, falahumas sulus, maka dapat 1/3 mimma tarok, dari apa yang dikerjakannya. Sulusain, maka dapat 2/3 mimma tarok yang ditinggalkan. Jadi kalau kalalah itu untuk saudara saya, kalau hanya 1 orang perempuan dapat setengah. Tapi kalau lebih dari 2 orang perempuannya dapat 2/3, sama seperti anak perempuan tadi ya. Wa huwa yarisuha illam yakul lahu walad, jika tidak punya anak. Fa in kana snataini falahum masulus mimma tarok. Wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falizakari mislu hadil lausan. Jika saudara-saudara itu ada yang laki-laki dan perempuan, maka bagian daripada perempuan itu 2 kali daripada bagian laki-laki. Yubayyinullahu lakum antazilu, maka di sini Allah menerangkan pada kalian hukum waris yang ini adalah antazilu, jika kalian itu tidak tersesat, tidak kalap saling berebut, nggak tahu aturan, maksudnya seperti itu. Jika kalian itu jadi bisa selamat. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Itu ayat-ayat. Nah, ini kalau kita simpulkan, ini terjemahannya kita baca lagi. Jadi kalau kalalah tadi itu konteks saudara kandung atau saudara seayah. Seorang perempuan saja kalau ditinggalkan dapat setengah. Kalau seorang laki-laki, almarhumnya ada perempuan, maka seorang laki-laki itu dapat 100%. Kalau beberapa saudara perempuan, maka dapat 2/3 dibagi rata. Kalau ada saudara perempuan laki-laki, maka 100% dibagi, dengan perbandingan perempuan sama laki-laki itu 2/1. Jadi perempuannya 1 bagian, laki-lakinya 2 bagian. Ini hadis-hadis mengenai wasiat. Masih ada waktu nggak? Saya bacakan hadis cepat aja ya. Di sini saya nggak usah baca bahasa Arabnya biar cepat ya. An Abi Umamah
dari Al-Bahili radhiyallahu anhu, Qala mendengar, sami itu berarti orang jadi Ummah Bahil itu mendengar dari Rasulullah nih. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqo. Sesungguhnya Allah itu qad a'ta kullazi haqqin haqqo. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan setiap orang itu melihat. Jadi tiap orang itu, jadi maksudnya gini, tiap orang itu punya hak. Maka laksanakan hak itu. Fala wasiyatu liwarisi, dan jangan mengurangi maka tidak wasiat untuk waris, wala wasiatan liwarisi, maka tidak ada warisan untuk orang-orang tidak ada wasiat untuk orang diwarisi, maksudnya gitu. Fala wasiatan, jadi tidak ada wasiat untuk orang diwarisi. Jadi ahli waris itu nggak boleh menerima wasiat, intinya seperti itu, karena udah punya jatah masing-masing. Mohon gembut. Yang kemudian yang hadis yang berikutnya lagi, ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haqqul faraida bi ahliha. Berikanlah hak waris itu kepada hak sesuai dengan kepada ketetapan, maksudnya gitu. Al haqqu faraida bi ahliha. Fama baqiya, maka sisanya itu fahuwa li aula wa rajulin zakarin. Maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris yang paling dekat hubungannya. Jadi maksudnya gini, jadi ahli waris itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran, anak, istri, bapak, ibu, dan maka ada sisa baru kepada saudara-saudara yang lebih jauh dari anak istri. Yang berikutnya hadisnya itu, ini yang paling penting nih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas. Belajarlah ilmu waris itu dan ajarkan kepada manusia. Kenapa? Di sini bilang fa innahu nisful ilm. Sesungguhnya ilmu waris itu adalah nisfu ilm, setengah daripada ilmu agama. Kenapa? Karena ini rumit, maksudnya gitu. Perlu serius, perlu hati-hati, dan itu menyangkut hak manusia. Kalau hak Allah kan udah tahu aturannya, ini untuk hak manusia. Makanya harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, dipahami dengan baik. Rumit, makanya dianggap setengah ilmu, kira-kira seperti itu. Wa huwa awwala ma yunza'u min ummati. Itu wahwa yunsa, dan dia akan banyak dilupakan orang. Jadi makin akhir zaman itu dari Rasulullah makin kesini, maka ilmu waris itu adalah yang akan dilupakan orang. Dan yang paling berat, wahwa awalu ma yunza'u min umati, yang akan cabut ilmu itu dari umatnya. Nah sekarang belum dicabut karena kita masih bisa tahu ada belajar ini. Kenapa? Makin lama generasi kita atau salah generasi kita nggak ada lagi orang-orang yang mengajarkan waris. Dan sekarang udah mulai kelihatan. Orang sedikit, coba dia masjid-masjid kita menjelaskan mengenai waris, sedikit orang yang melaksanakannya. Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk belajar ini. Karena yang pertama dicabut nanti, dan akan makin lama dilupakan oleh orang. Terus larangan melaikan hak waris ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, man qata'a mirosan qata Allahu mirosahu minal jannah. Barang siapa yang tidak melaksanakan warisnya itu, menguruskan hak warisnya. Jadi kita tahu ada anak, ada saudara, ada anak, ada istri, ada saudara yang harus dapat hak warisnya. Kita putuskan sehingga mereka tidak dapat, maka kita dengan surga itu Allah putuskan juga hubungannya. A'udzubillah min dzalik. Dan satu lagi, An-Nisa 14. Apa akibatnya kalau tidak dilakukan hukum waris? Di Al-Quran surat An-Nisa 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yatada hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Wa may ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai Allah, jadi maksudnya melawan Allah, wa rasul dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan tidak mau melaksanakannya, melanggar aturan-aturannya, yudkhilhu naron, masuk ke dalam neraka, khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Azab muhin, itulah baginya azab yang menghinakan.
Jadi emang ini dosa besar kalau kita mengerjakannya, karena langsung Al-Quran sendiri menyatakan kekal di nerakanya. Cuman kalau kita sekarang nggak melaksanakan, dulu ayah kita meninggal atau nggak melaksanakannya dan kita bertobat dan Allah menerima tobat kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah maafkan, Allah terima tobat kita dan kita bisa masuk surga dan terbebas dari ayat ini. Barangkali udah jam waktunya, mohon maaf lebih dari 4 menit. Barakallahu wa lakum. Kita baca doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya jawab. Dan nanti ini belum selesai ya, karena fikirnya belum ini dan prakteknya belum. Mungkin mohon dengan hormat kalau ada waktu lagi, dengan senang hati saya akan bisa melanjutkan pembahasan ini. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz tentang ahli waris. Salah satu di antara ahli waris itu mogok untuk menyelesaikan tentang hak-haknya karena sesuatu hal yang sebenarnya belum diketahui, karena apa? Tempatnya jauh, sehingga disuruh pulang, nggak mau pulang, suruh bikin pernyataan, tidak mau, artinya itu mogok. Nah ini kelanjutannya, terus bagaimana hukumnya, bagaimana Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai hak waris itu, jadi kan isunya gimana kalau salah-salah penerima waris itu mogok karena jauh tempatnya, nggak sekota gitu ya. Nah, gimana melaksanakannya? Yang pertama, jadi hukum waris itu adalah ketetapan Allah, wasiat daripada Allah seperti tadi kan. Jadi masalah ahli waris menerima atau enggak menerima itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan sholat 5 waktu. Orang itu malas atau tidak malas, ada hal atau halangan, itu wajib. Puasa itu wajib. Jadi tidak perlu persetujuan yang bersangkutan untuk melaksanakan sebenarnya. Jadi makanya kuncinya adalah kita sejak sekarang kita harus melakukan edukasi. Biar nanti saat waktunya itu tidak terjadi seperti ini. Kita edukasi anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita. Nih bapak ini sekarang punya harta, rumah yang di Keranggan ada 2 nih. Itu sawah yang di Bogor itu 1 hektar. Yang di Kerawang, tahu semua itu harta kita. Nanti kalau bapak meninggal, misalkan anaknya cuma 2 orang perempuan kan, 2/3 nih. Itu untuk ini Rina sama Rini misalkan kayak gitu. Sepertiganya kasih siapa? Itu jatahnya ini apa saudara bapak, nanti dibagi untuk saya fulani fulana kayak itu, seperti itu. Tapi sebenarnya bapak mau wasiat dulu. Yang rumah yang 1 di Karangan ini saya akan pakai ini untuk ini aja apa, tahfiz Quran. Wasiatkan itu lebih sepertiga, nggak apa-apa. Nanti akan serahkan ke Anur yang mengelolanya. Kita bilang ke anak-anak kita, ke istri-istri kita. Nah begitu kita meninggal gitu kan, itu langsung dilaksanakan. Jadi nggak perlu kalau anak ada Rini sama Rina tadi 1 di Amerika, 1 di Jogja gitu kan, istrinya langsung bisa ambil inisiatif, dapat jatah istri karena punya anak kan, istri dapat berapa tadi? 1/8. Terus anak-anak ini kita bagi, nggak usah dijual, dihitung aja. Itu yang di Kerawang tuh taruhan nilainya 1 miliar, yang di Bogor itu 1 miliar juga, 2 miliar. Di Keranggan ini taruh rumahnya 2 miliar, jadi ada 4 miliar. Yang 1 miliar tadi itu rumah untuk diwasiatkan tuh, jadi hanya udah dihitung jadi 4 miliar itu. Kita bikin ini apa? Jadi ini semua ini milik kamu berdua 2/3, ini 1/3 itu milik sana. Jadi kepemilikannya yang dibagi saat itu. Masalah nanti mau dieksekusi dijual saja juga, ya nggak apa-apa, tapi nggak harus. Kalau misalnya ya nggak usah lah, nggak usah dijual lah.
yang ini rumah kita tinggali kan, yaudah ini kita tinggali aja. Kita kasih tahu ke ini apa saudara kita. Dia anggap aja yang bagian 2/3 itu adalah salah satu rumah ini. Sawah yang di sana sawah ini baru mungkin dari nilainya itu adalah milik yang ada kakak kandungnya, 2/3-nya milik yang saudaranya itu, sama ibunya dapat 1/8. Nanti sawah itu baru yang kita ini, kalau ada hasilnya kita bagi proporsional aja seperti ini apa? Seperti kayak pemegang saham kan. Kalau dapat 1 kintal, berarti 1 kintal kita bagi 2/3-nya untuk siapa tadi? Untuk anak-anaknya itu, 1/4-nya untuk 1/8 untuk ibunya, sisanya untuk saudara kandungnya, seperti itu. Jadi yang penting komunikasinya sejak awal kita ajarkan. Yang kedua, masalah dia di luar kota nggak ini apa? Nggak nerima. Itu ada ketetapan Allah, kita harus kerjakan. Oleh istrinya di sini kita kerjakan dan harus dijual. Yang penting kepemilikannya itu yang disampaikan kayak gitu. Nah, itu kan kalau belum kejadi, ini adalah edukasi. Makanya awal kita bilang samina wa atona, kita edukasi anak kita untuk sholat 5 waktu on time, mengerjakan sholat. Ini juga sama bagaimana edukasi kita kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita. Balik gitu Pak. Baik, jangan sampai lebih 15 menit ya. Kayak satu lagi pertanyaannya, karena biar sholat suruknya nggak habis ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya 2 sih saat ini mau ditanyain, tapi nggak apa-apa, jangan lupa. Kalau jawab sekarang nanti minggu depan atau minggu depan lagi. Ketika ada orang yang meninggal ini semasa hidupnya dia nih non muslim, kafir saat. Oke. Gitu. Setelah itu terus ya Allah berkehendak dia hijrah muslim. Oh, alhamdulillah. Nah, sebelum meninggal itu dia waktu masa kafirnya itu dia menulis wasiat. Gitu. Nah. Ya menulis wasiat bahwa wasiatnya itu dibagi rata gitu ya. Karena kan ketidaktahuan mereka. Apakah hukumnya setelah dia masuk muslim itu secara langsung gugur wasiat itu? Oke. Satu. Terus yang kedua ini juga begini, sama juga kaitannya nih itu ya. Bagaimana hukumnya ketika orang itu meninggal terus orang yang bertakziah itu kan biasanya memberikan uang gitu ya. Satu itu, terus kedua dari instansi mungkin, terus dari asuransi atau dari apa sebagainya, itu masuknya ke waris atau seperti apa gitu Ustaz. Oke. Nah, demikian. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, yang non muslim tapi di akhir hidupnya dia jadi muslim. Nah, itu ada gini, bisa jadi saudara-saudaranya itu anaknya gitu ya, saudaranya misalnya masih Kristen, bisa jadi ada yang non muslim, atau ada yang masih non muslim, ada yang muslim. Yang pertama, begitu dia jatuh masuk muslim, maka kewajiban muslim itu berlaku. Bukan seharusnya apa, jadi kalau dia tuh muslimnya itu bukan karena nikah gitu ya, dia muslim karena emang berkeinginan untuk dia muslim, dia akan belajar gimana sholat, gimana akan puasa, gimana akan termasuk waris kayak gitu. Asumsi misalnya orang ini ada orang soleh gitu, emang mau serius, karena banyak orang masuk Islam nikah, bidur nikah nggak mengerjakan gitu kan, itu syaratnya hanya di mulut aja, hatinya enggak, perbuatannya enggak. Itu kalau dalam fikih Islam itu nggak terima syahadatnya itu, tapi jangan menilai orang lain ya, untuk menilai kita sendiri. Tapi kalau misalkan ini keluar ketiga, dia wajib mengarahkan hukum waris ini, berwajib. Nah, cuman karena dia mungkin waktu pelajaran waris keburu meninggal, jadi nggak sempat dengar, dia bagi rata wasiatnya. Kita kembalikan hukum Islam, hanya boleh 1/3. Jadi kalau bilang dari hartanya itu semua kita bagi rata ya, dibagi rata. Nah, itu batal demi aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau aturan manusia ada wasiat dari Allah, wasiat Allah harus dikerjakan. Dia harus kembalikan kepada aturan yang tadi saya bahas itu. Terus yang berikutnya lagi, kalau misalkan ada anaknya itu yang non muslim atau yang kafir, itu nggak masuk dalam ahli waris kitanya. Jadi yang anak yang muslimnya yang jadi ahli waris dapat bagian. Itu kalau dia wasiatnya itu ada untuk orang-orang yang atau lembaga, itu harus kita kerjakan maksimum 1/3.
Jadi kalau tadi wasiat itu kalau ada tambahan untuk masjid apa, untuk lembaga apa, itu maksimum sepertiga. Sisanya baru kita bagi waris setelah dibayar hutangnya sama pembesarannya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, gimana kalau ada orang itu benefit gitu ya, mungkin bapak meninggal atau orang tua meninggal atau kita meninggal, dia punya deposito. Nah, deposito kan atas nama dia kan, nama yang meninggal kan. Nah, itu jelas itu milik yang bersangkutan, itu diwariskan. Gimana dengan asuransi? Asuransi itu kan misalnya ada harusnya kematian ya namanya itu ya. Kalau meninggal kan dapat santunan sekian. Santunan sekian itu sebenarnya jatuh kepada dia kalau muslim, dan nanti dibagi sebagai kepada ahli warisnya proporsional sama seperti ini. Dia dianggap harta yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu kayak orang nabung kan, dia kan sebenarnya tiap bulan dipotong premi kan, preminya itu dibayarkan itu, jadi seperti nabung kayak gitu, cuman bekerja sama dengan orang lain sehingga preminya itu saling tolong menolong. Terus kalau ada orang-orang takziah datang ke dia, nah itu untuk ahli waris, itu nggak perlu hukum waris karena bukan harta si mayit, harta yang orang hidup saat itu. Jadi kalau keluarga meninggal, ada ibunya, istrinya masih ada anak-anaknya, pasti istri yang mengelola kan, itu istri yang mengelola, nggak perlu dibagi waris kayak gitu. Barangkali gitu Pak jawabannya. Baik, saya kira biar ini bisa sempat suara suruk ya, kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pembahasan ini insya Allah dijadwalkan kembali pada tanggal 3 Mei Ustaz. Oh 3 Mei, ulang tahun. 3 Mei itu 2 minggu sejak sekarang ya? Iya, 2 minggu dari sekarang. Oke, baik. 3 minggu. 26. Sekarang tanggal 19 ya? 19 tambah 7, 26. Setelah 26 minggu depannya berarti ya? Oke, siap. Baik. Baik, terima kasih. Untuk jaga-jaga, bagusnya minggu depan bawa ini apa? Bawa handphone. Kita install aplikasi iWaris namanya. Nanti saya forward ke Pak Rohadi linknya gitu. Biar nanti kita bisa langsung praktek. Mudah-mudahan selesai ya. Kayaknya Pak, kalau kayak waris kayak gini nggak bakalan bentar, bakalan lama. Oh iya. Karena setiap orang masalahnya beda-beda. Iya, betul. Ini perbuatan waktu khusus. Bisa. Langsung kayak gini. Betul. Kan tadi bilang dari hadis setengah ilmu agama Pak. Baik. Baik, jemaah dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.